Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Hayu dan aku Mike. Tentunya di channel kita tercinta yaitu Pring Project. Nah, hari ini Kak Mike dan Kak Hayu akan mengajak teman-teman untuk mengenal Indonesia. Penasaran kan? Penasaran, Kak Hayu? dong. Penasaran lah. Oke, yuk ikutin terus. Pasti teman-teman udah tahu dong bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau dan 5 pulau besar. Tahu nggak 5 pulau besar apa aja? Apa tuh? Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga yang terakhir adalah Pulau Papua. Nah, teman-teman, Indonesia terletak di antara 2 samudera dan juga 2 benua. Tahu nggak? Tahu Kayu sih, tahu Kak. nggak? Tahu sih. Tahu, oke. Kasih tahu lagi dong, Kak. Kasih tahu lagi. Jadi, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik berada di timur laut Kepulauan Indonesia dan Samudra Hindia berada di barat dan selatan dari Kepulauan Indonesia, Kayu. Nah, ada 2 benua juga yang mengapit Indonesia. Ada benua Asia dan juga benua Australia. Nah, Benar banget tuh. akibat di antara 2 samudra dan 2 benua tersebut, teman-teman, Indonesia memiliki iklim yang biasa kita sebut dengan iklim tropis basah. Nah, akibat iklim tropis basah ini, Indonesia memiliki 2 musim saja, Kak Ayu. Apaan? Yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Oh iya, Gitu. benar. Nah, nih Kak Mike, tahu nggak letak Indonesia secara astronomisnya itu di mana? Itu berarti secara luasnya ya? Iya, Ah, secara derajat-derajat secara gitu, Kak. derajatnya itu yang Iya. gimana tuh, Kak Ayu? Nah, jadi teman-teman, Indonesia itu secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak ini, Mike, Indonesia tuh memiliki 3 pembagian zona waktu dengan Banyak banget selisih ya. 1 jam. 3 Kak Ayu. Oh, 3 Ayu. Iya, Waduh, banyak banget ya. Kenapa nggak cuma 1 gitu atau kenapa nggak 5 sekalian gitu? kebanyakan atau Kak Mike. Ingatkah kalian dan Mike dengan Greenwich yang ada di Inggris? Ingat, aku ingat. Nah, Greenwich itu menjadi penentu waktu di dunia. Karena apa? Karena Greenwich terletak di 0 derajat garis bujur. Oh. Nah, secara umum, konsep GMT itu ada 2, Kak Mike. Wah, apa gitu Kak Ayu? Yang pertama itu Greenwich Mean Time, wilayah barat dengan nilainya yang negatif. Dan yang kedua, ini dengan Greenwich Mean Time di wilayah timur dengan nilainya yang positif. Yang nantinya ini akan menjadi tanda untuk penentuan tanggal awal di tahun baru. Oh, gitu. Nah, tahu nggak Mike, dalam satu hari tuh matahari berputar selama berapa? 24 jam. 24 jam. Iya, ini dibulatkan. Tapi nyatanya itu 23 jam 56 menit, teman-teman. Berarti nggak bulat 24 jam, tapi dibulatkan Tapi jadi dibulatkan 24 jadi jam. 24 jam. Gitu. Nah, perputaran tersebut itu membuat matahari itu berputar penuh membentuk satu lingkaran. Yang berarti berapa derajat, Kak Mike? 360 derajat. Bener banget. Yoi. Sehingga dalam 1 jam itu memiliki 15 derajat. So, dalam 15 derajat itu memiliki zona waktunya sendiri-sendiri, Kak Mike. Oke, jadi 1 jamnya itu udah 15 derajat. Bener Yoi. banget. Nah, kalau di Indonesia nih, Kak Mike, Indonesia tuh punya total panjang garis bujur tuh berapa? Indonesia? Oh, nggak tahu Kak Ayu. Jadi, Indonesia itu memiliki total garis bujur 46 derajat. Oh, Yang 46 terus derajat. nih ya, dibagi 15 derajat. Oke. Kemudian menghasilkan berapa, Kak Mike? Saya pakai kalkulator. Enggak. Berapa Kak Ayu? 3 jam 4 menit. Yang Oh. kemudian dibulatkan menjadi 3 3 jam jam saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, Indonesia itu memiliki 3 pembagian zona waktu. Dan 3 bagian itu memiliki selisih 1 jam. Nah, mau tahu Kak Mike, 3 zona waktu itu apa aja? Apa tuh Kak Ayu? Kasih tau dong. Yang pertama itu ada WIB dengan GMT-nya +7 yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah,
dan Kalimantan Barat. Oh. Yang kedua Kak Mike, ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Dengan GMT-nya +8 yang Oke. meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, yang terakhir Kayu. Yang terakhir nih, waktu Indonesia Timur, WIT, Oke. dengan GMT-nya +9 yang meliputi Kepulauan Maluku dan Papua Kak Mike. Kalau waktu Indonesia Mencintaimu nggak ada? Au! Aduh, apa ini? Ih, Intermezzo aja. Ayo lanjut. Nih Kak Mike, kita Kenapa? tuh sekarang ada di mana? Di Malang, Berarti kita masuk waktu Indonesia. bagian barat. Nah, nih buat teman-teman yang nonton nih, kalian termasuk waktu Indonesia mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Tulis ya. Yoi, lanjut. Tahu kan teman-teman bahwa Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi? Hayu tahu nggak? Tahu sih, tapi Hah? kenapa tuh Kak Mike? Jadi alasannya adalah Indonesia ternyata masuk dalam jalur cincin api dunia teman-teman, yang merupakan pertemuan 3 lempeng nih yang ada di dunia. Lempeng apa aja tuh Kak? Apa aja kan? Penasaran kan? Yang pertama ada lempeng Pasifik yang membentang mulai dari Chili, Meksiko, Amerika, Jepang sampai Indonesia melalui Pulau Sulawesi dan Maluku. Lalu ada lempeng Eurasia yang dimulai dari daratan Eropa, melintasi Nepal ke India, langsung ke Myanmar dan masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara nih. Dan juga yang terakhir adalah lempeng Indo-Australia yang menyebar melalui Australia, Selandia Baru, Oceania, dan yang terakhir ada ke Pulau Papua, Kayu. Gitu. Oh, jadi gitu. Nah, gunung tertinggi di Indonesia terletak di Provinsi Papua, Kayu. Namanya adalah Gunung Puncak Jaya, yang merupakan satu-satunya gunung di iklim tropis yang memiliki puncak es. Jadi di gunungnya itu, di puncaknya kayu, itu diselimuti oleh es. Bayangin, di iklim tropis kayak kita, itu malah ada es. Salah satunya di Gunung Papua itu. Luar biasa banget. Luar ya, biasa Kak. banget gitu loh. Sedangkan Ayu dan teman-teman juga, ternyata gunung api tertinggi di Indonesia itu adalah Gunung Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi. Ya, betul sekali. Nah, coba nih teman-teman sebutkan 7 saja puncak tertinggi di Indonesia. Kalau tahu, langsung komen di kolom komentar ya. Sip. Yoi. Bicara soal fauna di Indonesia nih, Uh-huh. Mike, tahu nggak kalau fauna di wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia tuh berbeda jenisnya? Oh, itu kenapa kok bisa berbeda jenisnya dari barat sampai ke timur? Nah, mau tahu kan Kak Mike, Ah. teman-teman? Jadi Mike dan teman-teman, pada zaman es dahulu, wilayah Indonesia bagian barat itu masih menjadi atau bergabung dengan dataran Sunda. Atau yang kita kenal sekarang tuh dengan benua Asia. Bener banget. Nah, Mike sama teman-teman, karena alasan itu tadi, Ya. fauna yang ada di wilayah barat Indonesia dengan di benua Asia lainnya itu punya kemiripan. Contohnya hewan apa aja tuh, Kak? Contohnya tuh ada harimau Harimau. dan ada gajah. Gajah. Oh, di Thailand ada kan? Bah, bener banget. Bener banget. Terus nih Kak Oke. Mike, Oh. ada bagian kedua nih di wilayah tengah Indonesia wilayah tengah. yang dihuni oleh hewan-hewan endemik. Contohnya Contohnya, apa tuh, ada Kayu? komodo. Komodo, yang cuma satu-satunya di dunia, ada di Indonesia loh, itu Bener. Pulau Komodo. Bener banget Bener nih Kak banget. Mike. Terus apa lagi, Kayu? Terus yang kedua ada anoa. Anoa. Nah, tahu nggak Kak Mike? Di antara dua bagian ini dibatasi oleh sebuah garis. Wah, apa tuh, Kayu? Nah, jadi kedua wilayah ini dibatasi oleh garis Wallace. Wah, Yang garis ini tuh ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang peneliti dari Inggris pada abad ke-19. lama banget ya, aku belum lahir tuh, guys. Sama Kak. Sama, kamu juga belum Mike. lahir? Aku juga belum lahir loh. Nah, Oke. garis ini tuh Mike ditarik dari atau melewati Selat Lombok sampai Selat Makassar. Berarti dari Lombok ke Makassar. Gitu. Nih, terus Kak Mike, wilayah Indonesia bagian timur. Tahu nggak Kak Mike? Jadi waktu itu Kak Mike, wilayah Indonesia bagian timur itu masih bergabung dengan dangkalan Sahul atau yang kita kenal sekarang dengan benua. Australia. Bener banget. Nah, mayoritas di wilayah timur ini Kak Mike dihuni oleh hewan-hewan berkantung seperti Wallaby. benar. Dan burungnya dengan bulu yang indah banget. Apa tuh Kak Mike? Burung perit. Kok
burung emprit Kak Mike? Bukan. Bukan. Apa coba? Cuma Oh. ada di Papua. Saya tahu teman-teman, cendrawasih. Bener banget. Yoi. Nah, itu tadi. Jika tadi itu ada garis Wallace, Mike, kalau ini ada satu garis lagi nih. Wow, apa tuh kayu namanya? Namanya garis Weber. Nah, garis ini diprakarsai oleh Max Carl Wilhelm Weber saat ekspedisi Sibolga pada tahun 1899 sampai 1900. Oke. Terus apa lagi nih, Kak? Nah, garis ini, Kak Mike, itu membentang dari Pulau Sulawesi bagian timur sampai Kepulauan Tanimbar. Oh, jadi itu tadi tentang Fauna Indonesia. Oke. Tadi kalau teman-teman sudah membahas bersama Kak Ayu tentang Fauna. Nah, kekayaan flora kita juga tidak kalah loh teman-teman. Tahu nggak teman-teman bahwa bunga terbesar di dunia itu ada di Indonesia loh. Kak Ayu tahu? Apa ya? Nah, jadi bunga ini ditemukan oleh Sir Thomas Raffles pada zaman kolonial. Nah, yang kita kenal dengan bunga bangke. Oh, Atau itu. nama ilmiahnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ya, itu tuh Kak Mike yang aku tahu. Jika tadi fauna memiliki 3 pembagian wilayah, flora juga demikian Kak Ayu. Penasaran kan? Penasaran tuh, banget. apa ya? Oke, yang pertama adalah flora yang berada di bagian barat Indonesia, Ayu. Yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan sekitarnya. Nah, jenis flora di bagian barat ini, Ayu, memiliki kesamaan dengan tumbuhan di Asia dengan ciri daun lebatnya. Contohnya ada kamper, ada kemenyan, ada mahoni, dan juga ada meranti. Dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Iya dong. Nah, yang kedua Ayu, yaitu bagian timur yang meliputi Maluku dan Papua. Tuh, dengan tipe tumbuhan australis yang contohnya adalah kayak sagu, nipah, dan siwala gitu. Dan yang terakhir nih Kak Ayu. Apa nih? Penasaran nggak? Yang terakhir adalah flora di bagian tengah yang bisa kita kenal dengan bagian peralihan gitu. Nah, ini tersebar di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara aja nih Kak Ayu. Jenis tumbuhan yang di daerah peralihan contohnya adalah kayak jati, ada cengkeh juga, dan yang terakhir ada lontar gitu. Wow, kaya banget ya Indonesia itu. Bener banget gitu. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah mengenal Indonesia dari segi geografis dan astronomisnya. Yoi. Tetap ikuti kita ya, karena nggak sampai sini aja nih kita membahas tentang Indonesia. Bener banget. Karena masih banyak yang akan kita ulik tentang Indonesia. Contohnya seperti dari budayanya, kita membahas tentang bahasanya, dan yang paling penting adalah makanan Indonesia. Itu nomor satu Yoi. kalau makan. So teman-teman, jangan lupa like, Subscribe, komen juga, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar mengetahui tentang Indonesia. Bener Dan sekali. banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. dadah!